Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zayyina Lutfiati Ummah dari IAIN Salatiga, Prodi PAI, NIM 23010180144 dari semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang persiapan pidato dalam retorika dakwah. Ada 6 subbab pada tema kali ini. Untuk subbab yang pertama adalah persiapan mental, yang kedua cara-cara menyusun pidato, yang ketiga pemilihan topik pidato, yang keempat syarat-syarat topik pidato yang baik, yang kelima sumber-sumber topik pidato, dan yang terakhir pengembangan bahasa pidato. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu persiapan mental. Nah, sebelum berpidato, itu tuh ada 2 persiapan yang pokok, yaitu persiapan mental untuk berdiri dan berhadapan di muka khalayak umum, dan persiapan yang menyangkut materi pidato yang akan disampaikan atau disajikan. Nah, jika persiapan mental ini dirasa masih kurang dan belum mantap, pembicara itu akan dihinggapi rasa cemas atau kurang percaya diri yang dapat mengakibatkan kacaunya pidato. Jadi, sebelum kita berpidato harus mempersiapkan mental agar pidato dapat berjalan dengan lancar. Materi yang kedua adalah cara-cara menyusun pidato. Jadi, dalam menyusun pidato ada 4 cara. Yang pertama adalah pidato spontan atau pidato impromptu. Nah, pidato impromptu ini adalah pidato yang dilakukan secara spontan, di mana persiapan pidato dilakukan secara mendadak. Pidato impromptu ini memiliki keuntungan-keuntungan, yaitu dapat mengungkapkan perasaan asli pembicara serta penampilan lebih tampak segar dan hidup, serta dapat melatih otak berpikir aktif. Namun, kelemahan dari pidato ini yaitu bisa menimbulkan kesimpulan yang mentah sebab dasar pengetahuan yang kurang. Bisa saja dalam berpidato tersendat-sendat atau tidak lancar, atau gagasan yang disampaikan acak-acakan, dan ada kemungkinan untuk membuat demam panggung. Cara yang kedua adalah pidato membaca atau manuskrip. Jadi, pidato membaca atau manuskrip merupakan pidato yang dilakukan dengan cara membaca teks. Contohnya, seperti pidato resmi kenegaraan, pengumuman, atau ulasan teknik. Nah, dengan cara ini, pembicara membutuhkan ketelitian dalam membaca teks, karena apabila tidak teliti dapat menimbulkan kekacauan dan berakibat jelek bagi pembicara. Cara yang ketiga adalah pidato hafalan atau memoritor. Nah, pidato ini merupakan pidato yang dilakukan dengan cara menghafal teks. Jadi, di sini pembicara menulis naskah, kemudian menghafalnya kata demi kata, kemudian disampaikan dengan cara menghafal tadi. Lalu, cara pidato yang keempat adalah pidato outline atau extemporer. Nah, pidato extemporer ini adalah pidato yang paling populer dan banyak dipakai oleh ahli-ahli pidato. Pembicara tidak mempersiapkan dan menyusun pidato kata demi kata, serta tidak perlu menghafalkan keseluruhan isi pidato. Akan tetapi, ia hanya menyusun outline atau garis besar dan isi pidato yang akan disampaikan, yang dianggap dapat mengorganisir dan mensistematisir keseluruhan pesan pidato. Biasanya, outline pidato ini ditulis dalam catatan atau kertas kecil yang mudah dibawa. Materi yang ketiga adalah pemilihan topik pidato. Jadi, sebelum berpidato, kita harus mengetahui
apa yang akan kita sampaikan dan apa tujuan yang ingin kita harapkan dari pidato tersebut. William merumuskan 4 keharusan bagi orang yang ingin berpidato secara baik. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi, pembicara harus memahami pokok pembicaraan dan bertanggung jawab mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan sebelum pembicara tampil di depan khalayak umum. Yang kedua adalah ketulusan. Pembicara harus percaya dengan pembicaraannya dengan sepenuh hati. Yang ketiga adalah semangat. Jadi, pembicara harus berhasrat atau bersemangat yang tinggi untuk menyampaikan pidato tersebut. Yang terakhir adalah praktek. Jadi, pembicara harus sering berlatih agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pidato. Materi yang keempat adalah syarat-syarat topik pidato yang baik. Jadi, syarat-syarat topik pidato yang baik adalah harus sesuai dengan latar belakang pengetahuan Anda. Yang kedua, harus menarik minat Anda, harus menarik minat pendengar juga, harus sesuai dengan pengetahuan pendengar, harus terang ruang lingkup pembatasannya, harus sesuai dengan waktu dan situasi, dan harus ditunjang dengan bahan yang ada. Materi yang kelima adalah sumber-sumber topik pidato. Jadi, sumber-sumber topik pidato itu sebenarnya ada banyak sekali. Namun, di sini saya hanya menyampaikan beberapa. Jadi, sumber-sumber topik pidato bisa dari pengalaman pribadi, hobi atau keterampilan, pengalaman pekerjaan, masalah pribadi, perjalanan sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, dan minat khalayak. Semua itu bisa menjadi sumber-sumber topik pidato. Materi yang terakhir adalah pengembangan bahasa pidato. Setelah kita menentukan topik yang dianggap paling baik untuk disajikan dalam pidato, maka topik itu haruslah kita kembangkan uraian-uraian penunjang atau supporting point yang dapat menambah daya tarik dan lebih mempermudah pengertian sehingga pesan pidato itu mempunyai nilai komunikasi yang efektif. Adapun pengembangan bahasa itu dapat menggunakan teknik-teknik sebagai berikut. Yang pertama adalah penjelasan. Penjelasan merupakan keterangan yang sederhana dan tidak terperinci untuk mempersiapkan pendengar kepada keterangan penunjang lainnya. Penjelasan dapat berupa definisi atau alat-alat vital. Yang kedua adalah contoh. Seringkali gagasan-gagasan yang sulit dimengerti dapat segera dipahami pendengar dengan mengemukakan contoh-contoh yang konkret mengenai gagasan tersebut. Yang ketiga adalah analogi. Analogi adalah perbandingan antara dua hal atau lebih untuk menunjukkan persamaannya atau perbedaannya, berupa perbandingan harfiah atau kiasan, seperti analogi dalam Al-Quran tentang orang yang beramal di jalan Allah dengan menanam sebutir benih yang menumbuhkan berlipat-lipat hasil. Berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Yang keempat adalah testimoni. Testimoni adalah pernyataan seorang ahli yang kita kutip untuk menunjang pembicaraan kita. Termasuk testimoni adalah seperti kutipan dari Al-Quran dan hadis atau undang-undang untuk memperkuat pembicaraan kita nanti. Yang kelima adalah statistik. Statistik adalah angka-angka yang dipergunakan untuk perbandingan khusus dalam jenis tertentu. Statistik diambil untuk menimbulkan kesan yang kuat, memperjelas, dan meyakinkan. Nah, dalam penggunaan statistik ini perlu diperhatikan harus menggunakan bilangan yang bulat. Seperti sebutkanlah lebih dari 3 juta rakyat dan jangan menyebutkan 3.257.600 orang. Pokoknya yang pasti aja gitu. Lalu kita harus menunjukkan sumber statistik yang jelas. Dan juga kita harus menghubungkan statistik dengan hal-hal yang dapat diketahui oleh khalayak umum. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dalam perkataan,
tulisan, maupun apapun itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.